Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada waktu duha ini. Jadi duha itu kira-kira waktunya syuruk selesai, mulailah masuk waktu duha. Di mana duha ini waktu yang dimulai Allah berikan tambahan nikmat dari terbitnya matahari, sehingga pagi-pagi, apalagi kalau hari Ahad seperti ini tadi di jalan juga banyak yang menikmati waktu duha. Cuma menikmatinya olahraga, cari lontong sayur, nasi uduk, makanan-makanan ringan. Nah, kita ini dipilih dan bisa mengisi waktu duha kita. Ya tentunya kita juga perlu sarapan ya Pak ya. Tetapi kita isi duha kita ini dengan tambahan afiyah. Jadi kita ini butuh sehat, tapi juga butuh apa? Afiyah. Allahumma inna nas'aluka sihhatan wa afiyatan. Kata Nabi, kita minta itu, doa itu setiap hari jangan hanya minta sehat, tapi minta juga afiyah. Apa itu afiyah? Sehat yang diisi dengan kebaikan-kebaikan. Karena orang bangun 3:30 banyak. Sehat nggak bangun pagi? Sehat. Tapi demi Allah, kadang-kadang kita miris untuk 2 rakaat sholat subuh saja dia tidak sempat. Dia sehat tapi tidak afiah. Nah, kita ini hadir di tempat yang sangat mulia ini, insya Allah juga bisa sehat lahir dan batin, dan ditambah dengan afiah. Luar biasa ini. Sampai-sampai bukan hanya manusia yang ingin ikut duha, Bu. Ini kucing di depan ini. Nah, ini termasuk jamaah duha. Assalamualaikum. Mudah-mudahan berkah. Ternyata dia nggak mau diganggu, lagi khusyuk. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini atau Ahad ini saya diminta untuk menyampaikan tema tentang dampak sosial zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Saya tambahkan sebetulnya kajian kita pada pagi ini bukan hanya dampak sosial, tapi yang paling penting juga atau tidak kalah penting juga dampak spiritual. Ya, kalau dampak sosial ukurannya itu duniawi.
tapi kita akan tambahkan dengan kajian dampak spiritual atau manfaat spiritual. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, bicara zakat, infak, sedekah dan wakaf ini sangat melekat ya. Bukan pada saat kita ini sudah seperti saat ini kita baru mendengar ya, atau penjelasan tentang zakat, infak, sedekah. Jauh kita sudah mendapatkan pelajaran atau dikenal syariat zakat, infak, sedekah dan wakaf ini barangkali sejak kita berada di pendidikan, baik itu mulai sekolah dasar sampai dengan mungkin hari ini kita menambah terus tentang bagaimana mengenal syariat Allah. Saya ingin memulai dengan cara kita melihat tentang hukum Allah sebelum kita nanti masuk kepada syariat dan kajian tentang dampak sosial dan spiritual ini. Bapak Ibu pernah mendengar yang disebut maqasid syariah? Apa itu maqasid syariah? Maqasid syariah itu ada 5 sebagai dasar kenapa Allah di dalam Al-Quran mengatur tentang syariah, tentang hukum. Karena ada 5 dasar, 5 maqasid, 5 tempat. Yang pertama, ada kewajiban yang diperintahkan oleh Allah di dalam menjaga hukum Allah. Kita ini punya kewajiban yang pertama adalah hifzuddin, wajib memelihara agama. Maka itu di dalam Al-Quran diperkuat oleh hadis-hadis Rasul, sunnah nabawiyahnya. Maka Allah menegaskan bahwa orang itu wajib membela agama, wajib memelihara agama. Tidak boleh orang itu mempermainkan agama, karena ada hukumnya di dalam Al-Quran. Orang yang keluar dari agama ada hukumnya enggak? Murtad. Jadi kalau nanya kenapa ada hukum murtad? Karena ada kita ini orang beriman, diminta sama Allah, diperintahkan oleh Allah bahwa kita itu wajib memelihara agama. Itu paling tinggi Bu derajatnya itu, hukum itu. Yang kedua, kita punya kewajiban menjaga hukum Allah. Yang kedua adalah menjaga jiwa kita, yang sering disebut hifzun nafas. Maka di dalam Al-Quran diperintahkan tidak boleh orang itu dengan sengaja menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain. Dan konsekuensinya ada istilah hukum qisas. Betul gak? Orang yang membunuh itu diqisas, karena memang mengikat kewajiban kita untuk memelihara jiwa. Apalagi yang kemudian kaitan dengan jiwa. Orang itu tidak boleh atas nama dan dasar atau alasan untuk mencapai tujuan hidupnya kemudian mengorbankan nyawa orang lain. Jiwa itu sampai kepada apa? Dikatakan atau disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, orang yang menghilangkan
satu saja nyawa orang lain tanpa syariah, tanpa dasar perintah agama, itu kata Allah dosanya sama seperti dia membunuh seluruh manusia yang ada di muka bumi. Yang ketiga, kita ini punya kewajiban yang disebut hifzul akal, wajib memelihara jiwa. Hukumnya di dalam Al-Quran, orang yang coba-coba melakukan sesuatu kemudian berdampak pada kehilangan akal, maka hukumnya apa? Haram. Maka itu muncul bahwa khamr itu haram atau sejenisnya. Berarti kalau sekarang kita kembangkan, narkoba mampu merusak akal, maka itu punya kewajiban di dalam Al-Quran bahwa kita ini wajib memelihara akal kita. Sampai-sampai kata Allah, kalau orang mabuk gak boleh sholat. Karena apa? Akalnya rusak. Yang gak mabuk aja kadang-kadang sholat suka lupa. 2 rakaat atau 3 rakaat. Rakaat ketiga apa keempat. Ya. Repotnya lagi kalau jamaah yang imamnya nggak ngerti sholat itu, kalau lupa yang belakang mengingatkan subhanallah, nggak belajar itu fikihnya, lanjut aja tuh imam, padahal subhanallah mengingatkan ada yang lupa. Udah berapa Bu tadi? Hifzuddin, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal. Yang keempat, hifzun nasl. Kita ini terikat dalam hukum Islam bahwa kita ini wajib memelihara keturunan kita, nasab kita. Maka itu di dalam Al-Quran ada larangan orang berzina. Kenapa sih kita dilarang zina? Ini nanti ada dampaknya sosial, ya kan, spiritual dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah kita ini terikat wajib dengan hukum Allah untuk memelihara harta, hifzul mal. Nah, ini nanti baru kita akan masuk. Jadi saya mulai dengan kerangka besarnya supaya lengkap tentang hukum Allah. Hifzuddin, wajib memelihara agama. Hifzun nafas, wajib memelihara jiwa. Hifzul aql, wajib memelihara akal. Hifzun nasal atau hifzun nasab, wajib memelihara keturunan. Dan yang terakhir adalah wajib memelihara harta. Dari semua itu Bapak Ibu sekalian, ya, dari 5 tadi itu, kalau kita kaitkan dengan harta, semuanya itu punya dampak. Kalau dikaitkan dengan harta, orang terlalu miskin, terlalu du'afa, bisa goyang nggak agamanya? Nah, itu kira-kira. Orang terlalu dalam kesulitan, mudah nggak terpicu untuk bisa menghilangkan jiwa, bisa bunuh diri, ya kan? Beberapa waktu lalu seorang ibu di Jawa Timur karena terlalu sulit menghadapi hidup, cobaan hidup, imannya tidak kuat, anaknya dibunuh. Hifzul akal, karena harta, orang kadang-kadang logikanya tidak apa itu, tidak berfungsi. Saya ini setiap Ramadan, jamaah sekalian, rutin mengisi kajian
di tempat rumah pembinaan di Rawabambu, Pondok Bambu, tahanan perempuan, Bu. %80 kalau kita ini ngobrol sama mereka-mereka itu, hampir dipastikan 80% kasusnya narkoba. Karena pengen singkat dapat uang, ininya nggak berfungsi, akalnya nggak berfungsi. Dijual narkoba, dijual macam-macam itu, hanya untuk kepentingan sesaat. Ini kan rusak gara-gara apa itu? Harta itu. Nasab udah banyak lagi nih. Perzinahan, kemaksiatan itu, kalau ditanya kenapa sih harus jadi menjajakan diri, menjual diri? Karena sulit, Pak. Saya itu nggak kerja, saya cerai, anak saya sekian orang, saya makan dari mana? Kerja saya susah, untuk kerja yang baik, yang normal, ya terpaksa saya harus jual diri. Hifzun nasl. Padahal kita punya kaitan hukum, kata Allah wajib memelihara keturunan. Kalau lima-limanya dibungkus nih, kita satukan, gara-gara harta itu semua punya dampak 5 ini. Baik, kita mulai, karena saya harus mengantarkan ini supaya nanti kita dapat apa kira-kira yang kaitan dengan hukum. Ya, kalau kajiannya hanya sebatas poin-poin dampak, saya kira kita sudah tahu. Bapak Ibu, insya Allah kita sudah banyak tausiah dari para guru-guru kita, ya, dari referensi-referensi kita. Tapi pagi ini saya coba tadi menjelaskan tentang maqasid syariah. Kenapa dalam perundangan hukum Allah itu kemudian ada yang namanya tadi kewajiban memelihara tadi, 5 kewajiban kita. Nah, kaitan dengan zakat, infak, sedekah, saya ingin menambah atau merefresh atau mengingatkan kembali tentang definisi terlebih dahulu. Karena kadang-kadang kita kalau ditanya ini, ya, atau kita dalam diskusi, apa sih bedanya zakat, infak, sedekah? Ya, kalau infak sedekah saking bingungnya, kadang-kadang kita suka berpendapat sendiri, yang sebetulnya sama-sama aja, cuma namanya aja beda. Itu kan ngeles yang tidak ada dasarnya. Padahal ini ada kaidahnya, ada definisi. Baik, yang pertama ingin saya sampaikan definisi yang mungkin ini memudahkan kita. Zakat. Definisi zakat itu pertama, dikeluarkan dari sebagian harta tertentu, harta kita, ya, diberikan kepada penerima tertentu dan dikeluarkan pada waktu tertentu. Saya ulang, dikeluarkan dari sebagian harta tertentu. Karena apa? Karena tidak semua harta kita itu wajib zakat atau harus dizakati. Maka definisinya sebagian harta diberikan kepada penerima tertentu, karena penerima zakat itu dibatasi hanya berapa Pak? 8 golongan. Surat At-Taubah ayat 60, Allah jelas itu menyebutkan ada 8 yang wajib atau yang berhak menerima zakat. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, gharim, apalagi? Riqab, ya, budak, fisabilillah, dan ibnu sabil. Ada 8.
Yatim nggak ada Pak di sini yatim. Yatim itu masuk kategori du'afanya, bukan yatimnya, karena tidak semua anak yatim itu du'afa. Itu zakat, ya, dikeluarkan pada masa tertentu. Kalau belum nisab, belum haul, belum wajib kita keluarkan. Makanya itu zakat tuh definisinya, ya, tidak semua harta kita kena zakat, maka itu dikeluarkan dari sebagian harta tertentu, diberikan pada penerima tertentu, dan dikeluarkan pada masa tertentu. Itu zakat. Yang kedua, infak. Infak itu diambil dari kata anfaqa, yang artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan tertentu dan diperuntukkan untuk kemaslahatan Islam. Itu infak. Beda nggak sama yang tadi pertama? Beda. Mengeluarkan harta untuk kepentingan tertentu, banyak kepentingannya, ya, tapi ujungnya untuk kemaslahatan umat atau untuk kemaslahatan Islam. Dan tidak dibatasi kepada apa? Penerimanya. Banyak sekali itu kalau kita. Kenapa orang tua kepada anak istri, ya, atau kepala keluarga suami memberikan jaminan kehidupan itu dengan istilah nafkah? Karena nggak ada batasnya. Bahkan seorang anak laki-laki kalau dia pun sudah berkeluarga, ayahnya sudah meninggal, ibunya masih ada, maka kewajiban masih apa itu? Mengikat nafkahnya. Bukan zakat, ya, karena tidak boleh, hukumnya haram kalau seorang anak menafkahi kedua orang tuanya itu dari zakatnya, nggak boleh, karena dia melekat nafkahnya, wajib memberikan nafkah. Itu infak. Yang ketiga adalah sedekah. Apa itu sedekah? Mengeluarkan sesuatu yang bersifat sukarela, baik materi maupun non materi, dan tidak harus orang bersedekah itu menunggu kaya, menunggu banyak hartanya, ya. Memberikan motivasi itu sedekah, Bu. Makanya kalau disunahkan oleh Rasul, kalau ada yang sakit kita ngunjungin, jenguk, dan memberikan motivasi, memberikan semangat, itu juga bagian dari sedekah, ya. Makanya saya suka sering guyon, kalau mau ngasih buah tangan tuh kepada sesama kita itu lagi sehat, jangan lagi sakit. Karena orang kalau lagi sakit nggak enak makan, Pak. Tahu lagi sakit disuruh makan, emang belum bisa enak makan. Nih kalau lagi seger-seger gini nih, nah itu bertukar buah tangan. Apalagi kalau kita jenguk nggak bawa apa-apa. Kata yang sakit, kata yang jenguk, apa yang dirasain? Nggak ada yang dirasain. Asam nggak ada, manis nggak ada. Karena nggak ada yang di apa? Nggak ada yang dirasain. Keempat, wakaf. Kalau tadi zakat, infak, sedekah, wakaf itu secara bahasa diambil dari kata waqafa. Waqaf artinya menahan. Wakaf artinya juga
berhenti. Secara bahasa wakaf juga berarti diam. Kalau kita baca Quran tuh ada wakaf, berarti harus apa? Harus berhenti. Rambu lalu lintas tuh kalau di Timur Tengah itu disebut wakaf, berarti kita nggak boleh apa itu? Nggak boleh berhenti. Dalam istilah rambu kita itu S terus di apa? Dicoret. Itu menggunakan kata wakaf. Nanti Bapak Ibu ketika ketemu kata itu bukan berarti ada orang wakaf rambu lalu lintas, bukan. Itu artinya nggak boleh berhenti. Ya. Tapi kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang definisi wakaf, wakaf itu pemberian secara ikhlas berupa harta benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, untuk kepentingan umat Islam. Sama tuh, itu wakaf. Tapi secara istilah wakaf itu adalah amalan yang menyedekahkan manfaat diri kita, manfaat orang yang berwakaf, ya, bagi harta bendanya. Kenapa ada istilah harta benda? Ya, harta itu ada dalam bentuk uang, ada dalam bentuk barang yang diberikan harta benda tadi untuk tujuan kebaikan yang dibenarkan dalam Islam atau oleh agama kita. Nah, itu definisi tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kadang-kadang kita tuh untuk memperkuat keyakinan perlu dalil. Ya. Zakat, mana dalilnya? Zakat penghasilan, mana dalilnya? Apakah ada zakat penghasilan? Cari dalilnya. Diskusinya 2 hari 2 malam, ujungnya juga enggak zakat juga. Karena kadang-kadang kita itu selalu menjadi dewan fatwa untuk diri kita sendiri. Kayaknya saya ini gaji saya 10 juta itu belum wajib zakat. Kenapa? Dalam hatinya, karena saya itu punya bayar cicilan ini, potong itu gitu. Keluarlah akhirnya fatwa, saya belum wajib zakat. Masya Allah. Jadi nggak perlu MUI kita itu sebetulnya. Karena kita ini kadang-kadang suka bikin fatwa keputusan sendiri. Ya. Tapi nggak ada. Di sini nih saya lihat orang-orang hamba-hamba Allah yang selalu taat pada zakat dan bersedekah. Ya. Wajahnya nih wajah semangat-semangat, wajah orang-orang yang mengharapkan banyak keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun banyak masalahnya. Ya. Apa kabar Bapak Ibu? Kalau ditanya alhamdulillah itu harus disesuaikan dengan wajahnya. Apa kabar? Alhamdulillah. Itu berarti enggak bahagia itu. Ya, jadi menjawab alhamdulillah itu harus sesuai, harus disesuaikan dengan dengan wajah kita. Dalil Al-Qur'an ini yang paling tinggi, rujukan itu selalu kita Al-Qur'an. Barulah nanti di bawahnya adalah hadis sunnah Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran banyak yang menguatkan tentang perintah tadi. Kalau zakat, ayatnya itu dalam surat At-Taubah 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanulahum. Kata Allah, yang sudah wajib zakat, yang tadi hartanya sudah mencapai nisab,
sudah kepemilikannya 1 tahun, kata Allah pungut dari sebagian hartanya untuk dizakati. Pungutlah, ambillah. Kalau kata-kata perintah pungutlah, ambillah, kira-kira konotasinya apa, Bu? Pemahaman kita apa? Harus diambil. Kenapa? Karena zakat itu sesungguhnya Allah sedang menyadarkan kita bahwa ada hak yang bukan milik kita disuruh keluarin. Yang milik kita nggak diminta sama Allah. Itu zakat sebetulnya. Allah ingin ngingetin jangan sampai kita lupa kebawa sama kita harta orang lain. Maka kata Allah, ambillah itu. Siapa yang diperintahkan untuk mengambil, untuk menerima itu yang disebut amil zakat. Satu-satunya petugas ibadah, ya, satu-satunya ibadah yang ada petugasnya itu adalah zakat. Makanya ada amil. Amil itu yang bekerja melayani orang yang berzakat, melayani orang yang menerima zakat. Jadi 2,5% yang zakat itu jangan pernah berpikir bahwa itu mengurangi harta kita. Allah nggak pernah ngurangin. Justru Allah ngingetin, itu milik orang lain, keluarin, kembaliin kepada yang berhak. Dan 2,5% itu sesungguhnya itu baru bicara mengeluarkan hak orang lain. Sebenarnya kita belum melakukan yang namanya pengorbanan untuk sedekah kita. Kan 2,5% milik siapa? Milik orang lain. Yang milik kita udah atau belum? Belum. Maka itu ada sedekah, maka itu ada infak. Karena zakat itu aturannya tadi yang sudah mencapai nisab kepemilikan 1 tahun. Sebenarnya begitu. Kalau orang lain, hak orang lain kemakan sama kita, kebawa sampai kemudian, mohon maaf, sampai dia ini meninggal, kira-kira nanti ditagih nggak sama yang berhak, yang punya itu? Ditagih. Ya, 2,5% aja tadi. Diskusinya berapa hari? 2 hari 2 malam. Tapi terakhir, menghitung zakat itu sekarang mudah sekali. Ada banyak kalkulator zakat, betul. Dan yang tahu harta kita berapa adalah kita, kan? Kita isi berapa harta kita. Mudah sekali, Bu, menghitung zakat. Yang susah itu bayarnya. Kalau udah ketemu angkanya di kalkulator zakat, apa kira-kira godaan setan itu? Alladzi yuwaswisu. Nengok ke kanan. Kalau ibu mau udah wajib, Bu, kalau saya mah belum. Kalau buat orang lain, orang disuruh zakat, padahal dia sendiri sudah waktunya wajib zakat. Banyak sekali. Sampai-sampai dalil perintah zakat ini tidak kurang dari 26 sampai 32 ayat yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan selalu Allah itu memberikan perintah salat selalu diiringi dengan perintah zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Saking ini penting. Orang yang salat tidak zakat, salatnya tidak diterima. Ya. Kalau untuk dalil sedekah, dalil wakaf, banyak juga di dalam Al-Quran. Ini hanya sedikit saja saya nukil, ya, saya ambil. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bagaimana konsep tentang wakaf, tentang infak, tentang sedekah? Kata Allah, laksana dia menanam, ya, orang yang bersedekah itu kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila, nanam 7 apa itu? Akar. Di dalam atau setiap akar, satu akar itu tumbuh biji 100. Ini kalau orang beriman itu dikasih perumpamaan, karena orang beriman itu pasti punya kecerdasan. Ya. Tapi kadang-kadang kita mencernanya suka matematika. Salat sunnah atau kebaikan atau salat di Masjid Nabawi sama pahalanya dengan berapa? 1000 di luar Masjid Nabawi. Kalau umroh di Madinah 4 hari dihitung 1000 kali 5 5000 kali 4 hari berapa jadinya? Ntar yang di Mekah di Masjidil Haram kelipatannya berapa? 100.000. Berarti wah dihitung. Pulang dia udah malas sholat sunnah karena masih ada saldonya, Pak Ustadz. Kemarin saya hitung-hitung masih banyak. Karena matematika. Di dalam surat Al-Baqarah yang juga ayat 267 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah, infakkanlah, ya, dari harta atau sebagian harta yang telah engkau usahakan, hasil usaha kita. Ini dalilnya. Kalau hadis Rasulullah SAW diperkuat juga tentang bagaimana perintah syariat zakat, infak, sedekah, wakaf. Salah satunya adalah misalnya kalau Rasulullah SAW, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau satu dari manusia ini meninggal, in qata'a amaluhu illa min thalathin. Semua amalnya itu terputus. Orang kalau udah meninggal udah nggak dapat lagi kita apa itu? Amalan-amalan. Karena udah nggak bisa sholat, ya kan? Nggak bisa berbuat kebaikan. Illa min salasin, kecuali 3. Artinya masih bisa dia dapat apa itu? Dapat pahala. Apa kata Nabi? Shadaqatin jariyatin, sedekah yang terus mengalir. Jariyah itu artinya apa? Mengalir. Bisa infak, bisa sedekah, bisa apa lagi tadi? Wakaf. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Orang tua nasehatin anaknya, nanti kalau ayah ibu sudah wafat, sudah tidak ada, ya, mohon nasihat-nasihat itu kamu jalankan. Apa contohnya? Kamu jangan sampai tidak akur sama saudara, kemudian dijalankan nasihat itu ilmu, Bu. Maka orang tua yang memberikan nasihat ini, ilmu ini dijalankan oleh keturunannya, maka sepanjang itu dijalankan, diamalkan ilmunya itu, maka dapat pahalanya. Padahal orang meninggal itu sudah tidak dapat potensi untuk mendapatkan pahala. Awaladin salihin, termasuk yang ketiga kata Nabi adalah
melahirkan, menciptakan anak-anak yang saleh. Walad, bukan ibnu. Kalau kita nih dengan bapak kita, secara biologis kita itu kan selalu menggunakan istilah bin dan binti, betul? Kalau perempuan, fulanah binti fulan. Kalau laki-laki, fulan bin fulan. Kenapa pakai bin? Karena bin itu mengikatkan dengan biologis, anak kandung. Tapi di hadis ini Nabi menjelaskan dengan walad, bukan ibnu, bukan bin. Karena inilah kemudian bukan hanya anak yang biologis, tapi yang non biologis, anak angkat, keluarga yang mohon maaf misalnya belum dikaruniai keturunan. Kasihan dong, nggak punya kesempatan dia mendidik anak yang soleh tadi. Tapi dengan kata walad di sini, anak biologis dan non biologis punya potensi untuk dia mendapatkan pendidikan dan melahirkan anak-anak yang soleh dan soleh. Kecuali hadis ini menggunakan kata au ibnin salihin. Nah berarti yang non biologis nggak dapat kesempatan itu. Ini hebatnya Bu bahasa Arab. Ya. Nah itu dalil dalam Al-Quran. Nah saya ini juga ingin memperdalam ya, karena kaitan dengan zakat, infak, sedekah. Orang yang berzakat disebut apa? Hah? Muzaki. Ibu, orang yang berinfak disebut apa? Munfik. Jangan salah tulis, jangan salah sebut. Salah tulis tulisan atau nyebutnya munafik. Munfik. Alhamdulillah saya sudah jadi munfik Masjid Raya Bani Umar gitu. Kalau ada orang dengar salah, mangga Bu, silakan. Saya sudah menjadi munafiknya Masjid Raya Bani Umar. Wah itu bahaya sekali, karena satu huruf itu bisa berbahaya makna. Orang yang sedekah disebut apa? Mutasaddiq ya, bukan musaddiq ya. Kalau musaddiq itu apa? Nabi palsu ya. Emang kita ini negara yang banyak aneh-aneh. Ngaku Nabi ada, ngaku malaikat Jibril ada. Luar biasa. Bahkan ada KTP yang tulisannya Tuhan. Ya. Masya Allah. Itu zakat, itu muzaki, munfik, mutasaddiq. Kalau orang yang berwakaf disebut wakif, orangnya. Kalau tadi yang zakat, muzaki. Wakif itu orang yang berwakaf. Barang yang diwakafkan disebut mauquf. Dan penerima wakaf itu disebut mauquf alaih. Pengelola wakaf disebut nazir. Nah itu kalau ini nazir wakaf, oh nazir itu pengelola. Mauquf alaih itu penerimanya. Mauquf saja itu adalah barangnya yang diwakafkan. Ya, sekarang ini banyak sudah tersebar lembaga-lembaga yang ya melayani zakat, infak, sedekah dan wakaf ini. Baik, kita masuk kepada poinnya. Manfaat dan dampak zis dan wakaf secara sosial dan secara spiritual paling tidak, karena ini banyak sekali sebetulnya,
kita dibatasi oleh waktu. Saya hanya nanti beberapa poin saja saya sampaikan. Saya memulai dengan manfaat atau dampak sosial dan spiritual ini. Pertama adalah dari ibadah ini memiliki manfaat dan dampak. Pertama adalah menghilangkan kesenjangan hidup. Tadi itu gara-gara nih orang tidak banyak terbantukan dari potensi harta yang dilahirkan dari zakat, infak, sedekah dan wakaf, zis dan wakaf, itu akan terjadi Bu yang namanya kesenjangan sosial. Yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Dengan adanya ibadah ini, pertama adalah tujuan sosialnya dapat menghilangkan, minimal menekan, mengurangi tingkat kesenjangan sosial, kesenjangan hidup. Di dalam surat Quraisy, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shaib, sampai akhir ayat ini ada maksud yang dijelaskan. Dulu suku Quraisy itu kalau dia lagi rihlah itu lagi berangkat pergi berdagang, ya, musim panas dan musim dingin, itu tujuan berdagangnya kalau nanti untung, hasil keuntungannya itu dibagi rata Bu di Madinah, dibagi rata untuk orang miskin, orang duafa. Kalau yang untung pedagangnya, tapi keuntungannya itu dibagi-bagi. Itu dalam rangka menjaga apa? Kesenjangan. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Tujuan dari syariah ini menjaga stabilitas ekonomi dan juga stabilitas keamanan. Dua kan yang doa kita ini yang diajarkan, dan kesuksesan suku Quraisy itu karena mampu menjaga dua stabilitas ini. Du'afanya di apa itu? Diberikan bantuan supaya stabilitas keamanan terjaga. Orang nih kalau sangat banyak kesulitan, kira-kira aman nggak Bu? Nah itu nggak aman. Itu dalam rangka menghilangkan, menekan, meminimalisir tingkat kesenjangan hidup. Yang kedua, nampak kalau ini kemudian sejahtera, syiar ini, zakat, infak, sedekah dan wakaf ini banyak semua masyarakat melakukan. Yang kaya sedekahnya rajin, zakatnya rajin. Orang duafa yang menerima juga tambah apa? Tambah terbantu. Ini ada ikatan hubungan apa? Sosial. Ada ikatan persaudaraan. Karena orang muslim itu kata Nabi, kalau dia sakit maka seperti satu tubuh. Satu sakit, yang lain ikut sakit. Membangun ikatan sosial, persaudaraan. Yang ketiga, tadi ini, meminimalisir perilaku kriminal. Orang itu kalau udah sangat terdesak, ya, sangat tertekan, dalam kesulitan, menghalalkan segala cara. Gara-gara uang 2000 di pasar, orang bisa saling bunuh-membunuh. Ya. Gara-gara uang tidak seberapa, lupa diri. Terjadilah timbul perilaku kriminal. Kemudian yang keempat, manfaat dan dampak sosial dan spiritual dari zis dan wakaf ini adalah menghilangkan sifat kikir dan hubud dunia.
Orang tuh kalau kadang-kadang masih kalau diingetin sedekah, enak aja saya yang usaha, dia yang nikmatin. Jadi kayak harta itu punya dia. Padahal tadi hakikat zakat itu kita diperintahin ngeluarin yang bukan hak kita. Yang kelima, mengentaskan kemiskinan yang sifatnya satu keluarga. Karena orang miskin itu satu keluarga, Pak. Kalau bapaknya miskin, ibunya miskin, anaknya juga miskin. Untuk melahirkan kesejahteraan, manfaat dari ZIS dan wakaf ini sangat apa? Sangat bermanfaat. Ini wakaf masjid, manfaat nggak buat masyarakat, buat umat? Ya, apalagi makam, apalagi lahan-lahan sosial, ya, di samping rumah kita jalan sempit kiri kanan, kemudian inisiatif, ayo dah kita ambil 50 cm dari saya, 50 cm dari bapak, ya. Bukan malah pas ada jalan sedikit takut berisik dibikin pagar, yang orang itu akhirnya apa? Kesulitan. Padahal ini bisa punya potensi ibadah wakaf jalan. Kalau dikasih, orang lewat situ buat ngaji, orang lewat situ buat sholat, amal jariahnya dapet tuh yang wakaf tanah tadi. Iya, saya kemarin tuh sholat Jumat, baru kemarin di salah satu tempat. Saya melewati jalan menuju sholat Jumat itu, masjid itu, ada buah alpukat yang luar biasa. Hampir 75% buahnya ke jalan. Yang ke rumah yang nanam ini, yang punya pohon mungkin 25%. Waktu saya lewat ada tulisannya, dilarang metik alpukat. Masya Allah. Kalau kita punya dapat penjelasan hadis, yang di jalan itu milik siapa? Ya milik umum. Tapi ya sopan, jangan kita dapat bacaan hadis itu bawa karung kemudian kita apa? Ya kita izin. Artinya dalam ibadah sosial yang melahirkan kemaslahatan, yang didasari oleh agama, banyak sekali kebaikan-kebaikan untuk kita. Kemudian mengentaskan kemiskinan, ya, yang berangsur menjadi kesejahteraan, terutama ini pasca Covid ini. Nambah, Bu, orang miskin. Banten ini termasuk provinsi yang tingkat kemiskinan ekstrimnya itu meningkat. Orang itu Masya Allah ujian. Dan ini kalau enggak kita bantu melalui agenda syariah dari ZIS dan wakaf, enggak ada solusi. Susah. Ya, berarti memang harus melahirkan ibadah sosial ini, kemudian bisa menjadi manfaat untuk masyarakat. Apalagi manfaat dan dampak sosial dan spiritual dalam ZIS ini melahirkan jiwa sosial yang tinggi. Sampai-sampai kita diingetin setiap pagi ada 2 malaikat, kata Nabi, yang turun itu untuk apa? Mengamini dan mendoakan orang yang bersedekah. Kalau pagi-pagi udah sedekah, kata malaikat, ya Allah, berkahkanlah rizkinya, tambahkanlah rizkinya orang yang bersedekah. Kalau dia kikir, ya Allah, habiskanlah hartanya. Itu sampai ada 2 malaikat yang setiap pagi. Ya. Makanya kalau sedekah, kalau bisa sudah jadi habit, sudah jadi apa itu? Ya, kebiasaan-kebiasaan baik. Kalau ini biasa kita sedekah gitu, Masya Allah, jiwa-jiwa sosial. Dan orang yang sedekah bukan hanya memberkahkan hartanya saja. Kata Allah, dia akan berkah jiwanya, dia akan berkah perilakunya. Nah, itu 3 tuh. Tidak hanya sekedar kembali kepada hartanya, tapi perilakunya dan juga jiwanya.
Orang yang rajin sedekah, dia tahu mana yang bukan hak dia kan. Pedagang yang rajin sedekah, dia tahu ini bukan milik saya. Timbangan harus dilebihkan supaya dapat berkah, bukan dikurangin. Ya. Kemudian menumbuhkan sifat bersyukur, manfaat spiritual. Karena apa? Karena hakikat harta itu bukan milik kita, tapi milik Allah. Cuma ketitipan doang. Dan kita kalau mau tahu rezeki kita hari ini cuma dua. Yang kita pakai pakaian hari ini sama yang kita makan hari ini. Itu rezeki kita. Yang dideposito belum tentu jadi rezeki kita. Bisa jadi itu rezeki ahli waris kita. Itu pun kalau nggak berantem. Maka itu lawannya syukur itu kufur, mengingkari nikmat Allah. Padahal nikmat Allah itu banyakan yang enggak kita minta Allah kasih, Bu. Yang enggak kita minta Allah kasih. Sekarang saya tanya, semua jamaah, ada enggak tadi kita masuk ke sini atau minimal tadi niat dari rumah, ya Allah mudah-mudahan duduknya nanti saya itu enak sekali duduknya. Ada nggak yang khusus kita doa kayak gitu? Tapi enak nggak duduknya? Dikasih nggak nikmat sama Allah? Yang nggak kita minta Allah kasih. Artinya memang lebih banyak Allah itu sayangnya sama kita. Bahkan kadang pada posisi maksiat pun Allah memandangnya itu dengan rahmat. Zakat, infak, sedekah yang ini bukan milik kita sebenarnya, hanya ketitipan. Sombongnya kita menahan itu. Dan itu pun yang Allah ingatkan, nggak banyak, 2,5% demi Allah. Tapi ingat, kalau Allah sudah marah, bukan 2,5% yang Allah ambil, bisa 100%. Maka kadang-kadang saya suka miris. Ada orang yang kemudian dilimpahkan hartanya, dia baru ingat ketika dia sudah sakaratul maut, sudah di ruang ICU, baru dicari itu orang-orang yang berhak menerima sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah, enggak ada orang yang pada saat menjelang kematian kecuali dia memohon kepada Allah untuk menunda kematiannya, hanya ingin bersedekah sesaat saja. Dia enggak minta untuk ditunda kematiannya, untuk salat tahajud, untuk puasa, untuk haji umrah, tapi hanya untuk bersedekah. Dahsyatnya ini ibadah sedekah. Selanjutnya, manfaat dampak sosial itu orang yang tidak pernah resah dengan ketitipan amanah tadi, dan memang ini diajarkan dan diperintahkan oleh Allah, orang ahli sedekah itu selalu hatinya diberikan ketenangan. Saya pernah ditanya, Pak Ustadz, anak saya itu susah sekali ini. Kalau diajarin, dia nasehatin, lama. Baru dia sadar, baru dia. Saya bilang, mohon maaf Bapak, mengelola hartanya di rumah, zakat, infak, sedekahnya, beres enggak? Jangan-jangan tercampur itu harta yang haram, yang kemudian menyulitkan orang menerima nasihat-nasihat kebaikan. Ya, melahirkan ketenangan. Kita dapat rezeki, pisahin yang bukan milik kita, kasih anak istri kita. Karena kewajiban nafkah ada di mana Pak? Bu, ada di suami. Harta suami, harta istri juga. Harta istri Pak.
Makanya suami itu kadang-kadang saya melihat meranaknya dua kali, Pak. Dunia akhirat. Di dunia sebagai yang bertanggung jawab memberi nafkah. Di akhirat nanti ditagih lagi bertanggung jawab atas hisab itu. Ya, cari nafkah suami. Bayar cicilan suami. Bayar arisan kadang-kadang minta ditalangin suami. Tapi demi Allah giliran dapat dia diam-diam aja, Pak. Ini harta ini. Luar biasa. Yang kedelapan atau yang seterusnya itu meraih kebahagiaan dan keberkahan. Sekarang ini indikator orang bahagia itu bukan menerima sebanyak-banyaknya, tapi memberi sebanyak-banyaknya. Bahagia nggak sih, Bu? Ada orang di tengah jalan kepanasan, terus ibu kasih satu botol air mineral yang dia minum sampai bahagianya. Kira-kira kita ikut bahagia nggak? Bahkan bukan hanya itu. Dalam hadis, seorang bisa masuk surga karena hanya menyelamatkan anjing yang sedang kehausan. Binatang saja itu tetap ya bisa mendapatkan dampak dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi manusia. Ya. Yang seterusnya kaitan dengan manfaat dan dampak spiritual. Hisab yang paling lama nanti di akhirat itu hisab harta. Kalau nggak sholat, nggak puasa, selesai. Tapi kalau harta ditanyanya dua kali. Dari mana kamu dapatkan? Kamu belanjakan kemana harta itu? Panjang, Bu, hisabnya. Makanya kadang-kadang sahabat ketika mendengar hadis ini, banyak yang bertanya, ya Rasul, saya doanya pengen miskin aja, karena nanti kalau kaya hisabnya lama masuk surganya. Ya. Kita dengar sahabat ada namanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau itu salah satu konglomerat pengusaha sukses. Ngedengar hadis ini pengen miskin. Ya Allah, kasih saya miskin, gagal usaha saya, gitu sampai begitu. Pada satu saat Abdurrahman bin Auf itu kan salah satu juga pengusaha kurma di Madinah. Tahun depan musim kurma nih, doanya udah jelek. Bahkan kalaupun ini panen, kurmanya nggak mau dijual, taruh di gudang biar busuk, biar nggak laku. Karena kaya lagi, dapat lagi harta. Tapi musim itu, musim depan itu, musim kurma yang dia busuk, yang dia buat di gudang kurmanya biar busuk itu, ada delegasi dari Yaman ingin bertemu Abdurrahman bin Auf karena mendengar Abdurrahman bin Auf itu adalah pengusaha kurma. Mendengar itu kata Abdurrahman bin Auf, ya saya kaya lagi nih. Enggak, saya dengar Anda itu punya kurma yang biar busuk di gudang Anda. Iya betul, karena saya nggak mau jual. Bukan, di Yaman itu lagi ada wabah. Obatnya nggak ada lain kecuali kurma busuk. Bayangin Pak, udah nggak mau jualan, dibuka lagi tuh keran rizkinya. Ya kalau wabah ya kira-kira COVID-19 lah kita contoh gitu ya. Tapi tidak ada vaksin gitu. Kata Abdurrahman bin Auf, saya nggak jual. Kata delegasi ini, ya Abdurrahman bin Auf, saya akan beli 3 kali lipat dari harga biasa. Udah nggak dijual, ditawar 3 kali lipat. Jadi ya karena Abdurrahman bin Auf terakhir itu semuanya diwakafkan hartanya untuk umat Islam. Ya, jadi kaitan dengan hisab tadi. Kemudian kasih sayang Allah kepada hambanya, pasti orang yang membantu, memberi, saling tolong menolong, semuanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin
syarra. Sekecil kebaikan apapun, insya Allah akan Allah berikan balasan. Ya. Kemudian yang seterusnya adalah menjaga akidah. Tadi gara-gara terlalu du'afa, orang kadang-kadang apa itu? Dampaknya itu bisa keluar dari agamanya. Kemudian yang terakhir adalah harta itu adalah ujian buat kita, fitnah buat kita. Makanya di dalam Al-Quran surat At-Taghabun, ya, surat 64 ayat 15, Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, harta dan anak itu bisa punya potensi fitnah buat kita. Oleh karena itu ada ibadah ini agar kita tidak timbul fitnah. Saya kira ini pengantar isi dari tema kita, dan selanjutnya nanti bisa kita sharing, bisa kita diskusi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kan tadi ada 3 yang dibawakan, yaitu saudara sekalian yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Dan kalau yang pertama tadi saudara sekalian, berarti orang yang meninggal itu sebelum meninggal dia sedekah yang dibawakan. Nah kalau anaknya itu setiap kali misalnya subuh itu sedekah di masjid, terus mengatasnamakan saya berniat sedekah untuk diri saya dan kedua orang tua saya dan orang lain, Ya. apakah ini nyampe? Yang kedua, yang ketiga tadi kan doa anak-anak soleh yang mendoakan. Kalau anaknya sholat aja enggak, begitu orang tuanya meninggal dunia, dia hanya mengundang orang lain untuk tahlilan. Itu bagaimana? Apakah kesamanya atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah jariah itu kepada yang sudah meninggal sama ketika juga kita membadalkan haji dan umroh. Itu kan ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, ibu saya itu sudah meninggal tapi belum sempat melaksanakan ibadah haji dan umroh. Bolehkah saya meniatkan untuk pahalanya, amal jariahnya, ya, sebagai sedekah kepada apa? Kepada kedua orang tua. Kata Nabi, boleh, silahkan. Nah, itu dalil menguatkan bahwa kita bisa memberikan kebaikan untuk kedua orang tua. Kalau orang tua kita sudah meninggal, ada sedekah jariah juga yang lain. Misalnya apa? Menyambung silaturahim kedua orang tua kita, karib kerabatnya itu. Datangkan dia, itu adalah sedekah juga. Jangan-jangan pernah juga orang tua kita itu cerita ke temannya, ke rekannya, ke sahabatnya yang belum sempat sampai ke kita. Itu kan suka dapat cerita, ternyata ketika kita kunjungi, kita sambung silaturahimnya, tiba-tiba sahabat ayah dan ibu kita itu pernah bicara, saya pernah ingat ada satu cita-cita dari orang tua Anda itu sebelum meninggal, supaya misalnya sebagian hartanya itu ada yang bisa diwakafkan. Itu nggak kita dapat tuh anak-anaknya langsung, tapi dari cerita apa? Sahabat dari orang tua. Itu bagian dari sedekah jariyah. Karena dengan kita jalankan, kemudian apa? Terjadilah, muncullah kebaikan-kebaikan. Nah, anak yang saleh tadi, Pak, ya, kalau dia ketika orang tuanya meninggal, ya, atau dia niatkan mendatangkan orang, tadi dicontohkan misalnya ada tahlil, ada ngaji, semuanya gitu, kebaikan itu dapat. Tapi yang namanya anak itu, ibu tahu nggak, sampai seperti ini nih. Ini saya kalau
ingat bacaan itu dalam kitab yang mengingatkan tentang seorang anak kepada orang tuanya itu, terutama kepada ibunya. Di dalam Al-Quran, Allah itu berwasiat 4 kali kaitan dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Dan ada 5 yang kemudian harus dijaga. Ya, kita udah ingat semua ini sebetulnya, tapi mengulang-ulang buat nasihat kepada anak-anak kita ini saya selalu sampaikan. Wala taqul lahuma uff. Jangan pernah engkau bentak atau jangan pernah engkau mengucapkan kata ah. Wala tanharhuma, jangan pernah engkau bentak dia. Wa qul lahuma qaulan karima, berkatalah yang lemah lembut. Wahfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Kita sanjung posisi kedua orang tua kita. Bahkan kata Nabi, kalau ada seorang ayah yang tidak beriman, anaknya di dunia ini menelantarkan kedua orang tuanya, tetap saja dia mendapatkan durhaka kepada kedua orang tua. Misalnya sakit nggak diurusin, ya, dia tidak beriman kedua orang tuanya, Bu. Ya. Kemudian doakanlah dia. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Maka itu kalau dalam hadis tadi yang 3 amalan itu memang itu sangat mengikat kepada amalan sedekah jariyah, amalan ilmu bermanfaat dan doa anak-anak saleh. Bahkan ada salah satu kajian kitab itu yang menjelaskan kalau ada anak yang tidak pernah mendoakan untuk ibu bapaknya setiap hari, ruh ibu dan ayahnya itu, terutama ibunya, dia bersumpah di hadapan Allah, ya Allah, saya haramkan air susu yang pernah dihisap oleh anak-anak saya, karena dia tidak pernah mendoakan untuk saya. Ada anak muda yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Nabi, saya punya 2 saudara, saya paling tua, dan saya punya 1 adik. Ya Nabi, ibu saya tinggal bersama adik saya. Ya Nabi, dari penghasilan saya setiap bulan, saya selalu bagi 50% untuk ibu saya. Kalau saya dapat rezeki 1000 dirham, 500 dirham untuk ibu saya. Kata Nabi, barakallahu fiik. Mudah-mudahan kamu adalah menjadi orang yang penuh keberkahan, bersinar wajahnya, dan bahagia selamat dunia akhirat. Ya Nabi, saya mengeluh. Belum 1 bulan, ibu saya sudah datang lagi untuk minta uang. Kata Nabi, hal taziduha, apakah engkau tambah itu ibumu? Sampai dalam riwayat itu Nabi memegang janggutnya, fa'amsaka lihyatahu. Wahai anakku, apa engkau beri? Seharusnya tidak menunggu ibumu meminta, tambahkan lagi. Wahai anakku, bukankah engkau pernah hidup 9 bulan di alam kandunganmu? Wahai anakku, bukankah ibumu harus beresiko antara hidup dan mati ketika melahirkanmu? Wahai anakku, bukankah engkau telah menghisap darah dagingnya? Wahai anakku, bukankah kasih sayang ibumu melebihi kasih sayang kamu kepada ibumu? Dalam satu kondisi kritis, seorang ibu harus menyampaikan kepada seorang dokter, ya dokter, selamatkan anakku, biar aku yang memilih meninggal. Wahai anakku, bukankah ibumu tidak pernah
berhitung tentang kebaikan, tentang hartanya. Tapi kamu berhitung harta kepada ibu. Dia merah wajah. Oleh karena itu, kita ini baru merasa selalu kita ini lupa diri. Saya sering mengingatkan, kita hari ini boleh jadi kesuksesan kita hari ini boleh jadi 90%-nya itu karena doa, keikhlasan ibu bapak kita. Di tengah malam kita sedang tidur, kedua orang tua kita sujud menangis, hanya ingin kelak anak-anak cucunya, generasinya menjadi orang-orang yang saleh, salehah, sukses, berkah. Prestasi kita mungkin 10%. Saya selalu husnuzan sama Allah begitu. Jangan-jangan kita ini bisa begini nih, cuma prestasi kita kontribusinya 10%. Di luar itu kita bisa haji, kita bisa umroh. Bisa jadi itu doa yang dikabulkan tengah malam. Bertahun-tahun hanya ingin mendoakan kita. Makanya kebaikan, ilmunya, manfaatnya, wakafnya, sedekahnya, insya Allah itu akan mencatat, Allah akan mencatat sebagai bagian daripada amal jariah tadi. Kira-kira itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Ya. Ada lagi? Enggak ada. Baik, kalau gitu kita simpulkan jamaah sekalian. Sebelum kita menyimpulkan atau saya menyimpulkan, ya nanti kita di akhir kita doakan. Hari ini yang keberapa kali untuk kita doakan kedua orang tua kita. Jamaah sekalian, Allah ini sangat sayang kepada orang-orang beriman. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kita ini bakal meninggal dunia. Dunia ini adalah tempat yang fana. Kita akan segera bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cita-cita orang beriman itu ingin dan rindu sekali ingin berjumpa dengan Allah. Tapi perlu bekal. Ya, bekal kita itu masih banyak kurangnya. Kalau hitung-hitungan bekal kita, ya Allah, nangis kita sendiri. Masih banyak dosa, kekhilapan, kemaksiatan ketimbang kebaikan kita. Oleh karena itu, ibadah zis ini, zakat, infak, sedekah dan wakaf ini mudah-mudahan bisa nambahin bekal kita. Yang belum rajin sedekah, ayo kita rajin sedekah. Ya. Yang belum kita bisa istiqomah menjalankan syariat zakat, ayo masih belum terlambat. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Mudah-mudahan dari harta-harta kita ini akan menjadi jalan kita untuk menghadap Allah. Kita selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat, anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah, dan pada akhirnya kita dapat diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Baik, kita membaca doa, menutup doa, dan kita sebelum membaca doa kita membaca suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk diri kita, ya. Yang kedua untuk anak-anak kita, dan wabil khusus untuk kedua orang tua kita yang sangat banyak jasanya, yang sangat memberikan banyak hal untuk kesuksesan kita, untuk kebahagiaan kita sampai hari ini. Yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah ampuni segala kekhilapan dan dosanya. Allah tempatkan di dalam surganya,
Allah tempatkan kelak nanti bersama-sama, bukan hanya kita bisa kumpul di dunia tapi juga bisa kumpul di akhirat. Yang masih hidup kita niatkan mudah-mudahan sekecil apapun kebaikan kita persembahkan untuk kedua orang tua kita. Sisa dari umur kita ini mudah-mudahan bisa menambah bekal kita. Allah ampuni segala kesalahan dan khilaf kita yang selama ini kita masih belum bisa mempersembahkan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Jaga sehatnya ya Allah, jaga sehatnya ya Allah, lahir batinnya ya Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan ta'ibin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al bainana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.